ilaihi walau ya'lamuna ma fil 'atama was-subhi matatawun wal habl. Dari Abu Hurairah, kemarin dulu saya pernah menjelaskan tentang biografi Abu Hurairah. Para ulama itu berbeda pendapat siapa nama aslinya. Kalau kita buka kitab Sirah Ibnu Hisham misalnya, di sana diterangkan Abu Hurairah itu nama aslinya namanya banyak. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amin, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhar. Tapi nama jahiliyahnya adalah Abdus Syams, hamba matahari, nama jahiliyah. Beliau adalah dari suku Daus Al-Yamani, dari Yaman. Jadi beliau pindahan dari Yaman pada saat utusan Yaman yang namanya Tufail bin Amr ad-Dausi datang kepada Nabi dan masuk Islam. Ia pulang menyeru kepada kaumnya. Salah satu yang merespon dakwah Tufail ini adalah Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah. Ini yang merespon. Banyak yang menolak, sedikit yang merespon termasuk Abu Hurairah. Lalu bersama Tufail bin Amr, beliau berkunjung ke Madinah, ya, untuk ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat Abu Hurairah itu masa bersama Rasulullah itu sebentar, ya, cuman 3 tahun bersama Rasul, lalu Rasulullah wafat. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu hampir 5.000 hadis dari Abu Hurairah. Makanya orang-orang yang talis itu meragukan apakah 5.000 hadis itu ditulis semuanya oleh Abu Hurairah atau tidak. Orang-orang yang talis, ya, mereka ingin membongkar atau membuang Abu Hurairah di dalam periwayatan hadis. Kalau itu terjadi, maka ribuan hadis terkait fikih, terkait akidah, terkait muamalah harus lenyap dari dunia Islam. Maka kemudian para ulama membela Abu Hurairah luar biasa, sebab salah satunya meskipun 2 tahun memang ihtimam, keseriusan, perhatian Abu Hurairah terhadap hadis luar biasa, sehingga beliau bisa meriwayatkan banyak hadis. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abu Hurairah pernah diangkat sebagai gubernur di Bahrain. Asalnya orang yang miskin, tinggal di masjid, ya. Abu Hurairah itu tinggal di masjid termasuk ashabus suffah. Orang yang tinggal di masjid sering kelaparan, pada saat itu sering kelaparan dan nyindir-nyindir Nabi supaya beliau diberikan makan. Tapi pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, beliau justru diangkat menjadi gubernur Bahrain. Nasib seseorang itu tidak ada yang tahu. Pada saat kedua kalinya beliau mau diangkat menjadi gubernur Sayyidina Umar, beliau menolaknya. Karena apa? Karena beliau ingin fokus ibadah. Beliau wafat di tahun 57 Hijriah pada saat terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Abu Hurairah non-blok, tidak berpihak kanan dan tidak berpihak kiri. Ya, itu salah satu hal yang harus kita ketahui tentang Abu Hurairah. Istrinya namanya Basrah binti Zakwan, mantan majikannya pada saat masih di Yaman. Ketika beliau masuk Islam, kemudian dinikahi. Anaknya ada 4, ya. Ada namanya Muharrir, ada kemudian 4 Muharris dan sebagainya. Itu ada Abdurrahman. Beliau meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna summa fil nida'i was-saffil awwal." Seandainya orang-orang tahu apa manya itu apa, tidak disebutkan pahalanya, tidak disebutkan keutamaannya. Rasul hanya mengatakan dengan kata mausulah yang artinya apa saja. Para imam pakar hadis mengatakan Nabi ketika mengatakan ma di situ menunjukkan banyak sekali keutamaan, keistimewaan, kelebihan yang disediakan oleh Allah pada adzan dan shaf pertama. Sampai tadi Nabi mengatakan seandainya orang-orang tahu apa yang ada pada adzan dan shaf pertama. Nida itu adzan,
Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahu. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya. Di dalam syarahnya kata Syarwani, Imam Asy-Syarwani, beliau mengatakan masjidnya cuma satu misalnya. Yang kedua waktunya pendek. Ya, muadzinnya tidak ada. Maka orang pasti pengen sekali untuk berebut untuk jadi muadzin. Atau berada di saf pertama. Berebut. Seandainya mereka tidak mendapatkan kesempatan itu dan mereka harus lewat undian sekalipun, pastilah mereka akan mau untuk mengundinya. Mereka bersedia antri dan ikut undian. Ini menunjukkan keistimewaan muadzin dan shaf pertama. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat siapa yang lebih utama, muadzin atau imam. Ada yang mengatakan muadzin lebih utama. Kenapa muadzin lebih utama? Sebab hadis yang menjelaskan keutamaan muadzin sangat banyak. Muadzin itu orang yang luar biasa. Bahkan kemarin disebutkan muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan yang dengar suaranya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Istimewaan muadzin. Tidak ditemukan satupun hadis yang menjelaskan keutamaan imam. Tidak ada. Yang ada syarat-syarat imam yang sangat jelas. Ya, ini sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan imam lebih utama. Sesuatu yang disyaratkan dengan syarat berat itu pasti lebih utama dibanding dengan yang lain. Itu. Tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan muadzin dan shaf pertama. Shaf pertama itu shaf yang paling dekat dengan imam, itu yang paling utama. Kemudian ke arah kanan, lalu kemudian ke arah kiri. Jadi cara isi shaf itu adalah pertama kali di belakang imam tepat. Orang yang berada di belakang tempat imam tepat itu harus siap-siap jika terjadi istikhlaf, pergantian imam. Apa mungkin? Mungkin satu, misalnya imam batal, maka orang yang paling berhak mengganti adalah orang yang berada persis di belakang imam. Yang kedua, imam misalnya tiba-tiba sakit, dia belum batal, sakit, batuk-batuk, mau berhenti dikit, mau baca lagi, batuk lagi. Akhirnya imam mundur. Orang yang paling berat untuk istikhlaf, gantiin imam, maju adalah orang yang paling tepat di belakang, berdiri tepat di belakang imam. Ya, makanya orang yang berdiri tepat di belakang imam ini harus mengukur dirinya. Kalau pas sholat jahar, sholat sir mungkin nggak begitu mencolok. Tapi kalau pas sholat jahar yang bacaan harus keras, dia harus orang yang bacaannya bagus. Sebab kalau tidak bisa tidak sah sholat berjamaahnya. Sebab bacaan imam itu merubah makna daripada hadis. Itu yang paling utama. Lalu kanannya. Kemudian sisi kirinya shaf pertama, shaf kedua juga demikian. Jadi ngisi shaf ke kanan dirapatkan, ngisi shaf itu rapat. Rapatin itu pada saat kita mau sholat. Sering kita lihat ada orang ketika sholat karena pengen rapet sampai harus ngangkang kakinya. Itu bukan sunnah. Saya membaca fatwa ulama, hampir semua fatwa ulama Islam saya baca di seluruh negara, termasuk fatwanya ulama Saudi. Kalau kita misalnya pas sholat tiba-tiba renggang, kemana kewajiban kita? Bagi yang sebelah kiri. Ini kiri ya? Kiri sana ya? Nah kiri, berarti kanan sana tadi saya kira. Bagi yang sebelah kiri, dia merapat ke tengahnya imam persis. Patokannya adalah makmum yang berada di samping imam. Terus samping saya sebelah sana kan
Kelompok Ustaz, bukan kewajiban dan kesunahan antum. Kalau menganggap itu wajib, atau bukan kesunahan antum, kesunahan bagian sebelah. Terus gesernya. Itu cara merapatkan. Kaki tetap harus berdiri ideal. Sejajar dengan pundak atau pinggul. Sejajar. Bukan ngangkang seperti orang kita main kuda-kuda. Ya. Antum nanti bisa coba cek di dalam kitab namanya Al-Hadhi dan Fatawi karangan Al-Imam An-Nawawi itu Majmu'ur Rasul Fatawa Rasul karangan Syekh Muhammad bin Shalih. Caranya mengatakan begitu. Jadi tidak bisa kita dapatkan semuanya. Nah, itu cara mengatur sholat. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya orang-orang tahu tentang apa keutamaan, pahala luar biasa, keistimewaan di dalam tahjir. Tahjir itu berangkat sholat Jumat pagi-pagi. Itu tahjir. Seandainya orang tahu tentang keistimewaan berangkat sholat Jumat pagi-pagi, pastilah mereka akan berlomba adanya. Ini pernah terjadi di era sahabat sekarang. Yang di era kita tidak. Kenapa? Karena Jumat kita harus masuk kantor. Jumat harus masuk. Mungkin kalau suatu saat saya jadi presiden, saya ubah Jumat libur. Biar masjid ramai. Biar masjid-masjid yang di komplek itu penduduk aslinya yang sholat di situ. Ya, biar yang di kampung-kampung juga penduduk aslinya yang sholat di situ. Itu penting. Yang sahabat Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan beliau itu kalau datang sholat Jumat itu adalah pada saat awal waktu duha sekitar jam 6:15 kalau sekarang. Dan beliau masih bisa melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Tahjir. Makanya Nabi senang melihat umatnya yang kita berangkat hari Jumat. Beliau mendoakan Allahumma barik li ummati fi umuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya dia berangkat ke masjid. Itu pula kenapa kemudian ada syariat keringanan jika ada hari raya bertepatan dengan hari Jumat, orang boleh tidak Jumatan kalau sudah sholat hari raya. Kalau mazhab Syafi'i ini khusus orang yang rumahnya jauh dari masjid. Sayyidina Utsman bin Affan ketika khutbah ya kepada ahli Badiyah itu adalah orang-orang Badui yang jaraknya jauh dari Masjid Nabawi, dia sholat Id datang sebelum subuh. Jauh rumahnya. Ketika sampai ke lapangan lalu mereka melaksanakan sholat Id. Kalau disuruh pulang lagi, disuruh balik lagi ke masjid, ke masjid untuk sholat Id, sholat Jumat itu memberatkan. Maka kata Sayyidina Utsman, kalian telah melakukan sholat Id bagi siapa yang ahlul badiyah, orang-orang pedalaman sana yang jauh, yang dia datang pagi-pagi, maka dia dapat dispensasi tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap mengerjakan sholat zuhur. Ini dulu terjadi di zaman dahulu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala itu berlomba-lomba. Makanya kalau kita buka hadis misalnya orang yang datang di hari Jumat, yang pertama kali maka dia seperti korban unta, kedua kali seperti korban sapi, ketiga kali seperti korban kambing. Kata para ulama ini bukan berdasarkan dia datang duluan atau tidak, tapi berdasarkan waktu. Orang yang datang pagi hari selepas subuh dan sebagainya, dia seperti berkorban unta. Tapi tajib. Orang yang dia berangkatnya waktu duha seperti kurban sapi. Terus. Lah kalau kita berangkatnya setengah 12 ya korban perasa. Gak dapat apa-apa setengah 12. Meskipun pertama kali kita nongkrong gak dapat apa-apa. Ya, keistimewaannya gak dapat tajir. Ya, ini tajir itu pernah terjadi pada masa itu sampai pada saat kekuasaan Islam masih berkuasa. Bahkan di Makkah Madinah sekarang juga banyak yang tajir. Kalau antum lagi umroh kira-kira atau haji,
Kalau berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram pada saat hari Jumat itu jam berapa kira-kira? Ada yang jam 11, nggak dapat tempat. Jam 10 aja udah mikir-mikir. Jam 9 sudah berangkat, ada yang setengah 8 habis sarapan ke Masjid Jumatan. Itu luar biasa. Takjil itu dipraktekkan hampir di semua negeri Islam kecuali Indonesia. Ya, karena nggak libur masalah. Kalau antum praktekin takjil ya dapat SP saya rasa. Maka kita tidak bisa. Tapi mudah-mudahan dengan begitu tetap kita bisa melaksanakan syariat dengan baik. Tapi nggak bisa takjil. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la tauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang tahu apa keutamaan, keistimewaan yang disediakan oleh Allah fil atamati di dalam sholat isya, was-subhi dan sholat subuh, ini dua sholat yang sangat berat. Sholat isya itu sholat nanggung. Kita pulang dari kantor habis mandi, seger-segernya ya sholat maghrib. Makanya sholat maghrib itu sholat yang paling umum. Sampai para ulama pakar hadis mengatakan bahwa sholat maghrib itu orang munafik saja sholat maghrib. Anak-anak kecil saja sholat maghrib. Ya, sholat orang umum. Sholat isya berat, kenapa? Nanggung, pulang dulu, apalagi habis makan. Capeknya udah mulai kerasa. Yang selonjoran udah mulai liar-liar, ya. Sinetron bagus sudah mulai awal start. Sehingga apa? Kita jarang kuat di masjid. Sahabat Nabi, lihat kitab Sahih Bukhari, minimal lihat Bulughul Maram. Beliau itu kalau menunggu maghrib dengan isya sampai kantuk di masjid, sampai kepala mereka seperti kepala burung yang mematuk, cepluk, saking ngantuknya mereka nunggu di masjid, khawatir begitu pulang kebablas. Ya, kan sekarang nggak ada kan? Ya, termasuk kita itu artinya antum dan saya. Ketika habis sholat maghrib, jam pulang ya pulang, meskipun di sana nggak bisa jamaah. Ada yang mungkin sholat jamaah yang mungkin sampai di sana tidak kuat. Mantap kita itu panas kalau di masjid, tapi kuat kalau di gedung bioskop. Ya, karena pahala tidak disamakan. Isya itu atama. Wasubhi dan sholat subuh. Sholat subuh itu sholat berat. Kenapa? Karena kita dituntut untuk bangun pada saat kita enak, nikmat dalam tidur bangun. Seandainya tahu keistimewaannya, pastilah mereka akan mendatanginya walau hakuan, walaupun dengan merangkak. Artinya berbagai upaya daya dilakukan. Dalil ini pula yang menjadikan salah satu argumentasi mazhab Ahmad yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Sampai merangkak disuruh datang. Kalau nggak wajib nggak disuruh merangkak, kata Imam Ahmad. Jadi hukum sholat jamaah itu menurut Imam Ahmad wajib fardu ain. Kalau antum tidak jamaah haram dosa. Menurut Imam Syafi'i sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Ya, tapi jamaah di masjid fardu kifayah. Kalau masjid ini kosong misalnya, Sabtu pun nggak ada yang sholat subuh, jelas seluruh orang yang ada di lingkungan masjid ini dosa. Itu namanya fardu kifayah versi Imam Syafi'i. Imam Nawawi berpendapat sholat jamaah itu fardu kifayah. Kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya karena ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya saya akan bacakan hadis berikut. Hadis kedua. An Abi Qatadah. Abu Qatadah itu namanya adalah Haris bin Rabi'ah. Beliau itu pernah ikut dua perang bersama Rasul, yaitu perang Uhud dan perang Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah itu bukan perang sebenarnya sih, karena tidak jadi perang. Rasulullah SAW datang ke sana, dicegat oleh kaum kafir Hudaybiyah, lalu kemudian Rasul tidak diizinkan untuk berhaji. Sahabat pada emosi, tapi Rasul tetap nggak apa-apa, lupa kita berangkat. Lalu kemudian Rasulullah umroh mulai di Hudaybiyah. Maka kalau kita umroh, kita ambil nikonnya di Hudaybiyah itu sah. Karena Rasul pernah melakukannya di sana.
Beliau mengatakan, "Baina nahnu nusalli ma'an Nabi." Suatu hari kami sholat bersama Nabi. Itsamin aja la rijal. Ketika Rasulullah melihat gerak kaki banyak orang karena lari mengejar jamaah. Itu kan biasanya kita itu kalau mau ketinggalan jamaah dari tempat wudhu lari. Ya, sama. Ada sahabat di zaman Nabi juga, bahkan bukan satu orang, banyak dengan sebutan rijal, itu banyak yang lari ngejar jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah selesai sholat, kalau Nabi mengatakan, "Masya Allah, apa yang kalian lakukan?" Kalau kami berkata, "Istajalna ila sholat," kami buru-buru mengejar sholat. Baik nggak sebenarnya, Pak? Ini baik orang ngejar sholat, baik. Tapi Nabi mengatakan, "Fala taf'alu," jangan melakukan itu. Idza ataitumus sholat fa'alaikum bisakinah. Ketika kamu mendatangi sholat, datanglah dengan sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kamu dapati bersama imam, sholatlah kamu, dan apa yang terlewat bersama imam, tinggal disempurnakan saja. Ini dari sini itu banyak pelajaran. Yang pertama, sholat kalau kita datang dari rumah, dari kantor, dari tempat duduk, dari toilet dan sebagainya ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, jalanlah tetap dengan tenang. Kenapa nggak boleh lari? Takut ngos-ngosan. Itu diterangkan di dalam Syarah Sahih Bukhari. Coba kalau antum lagi, Allah Akbar. Orang yang ngos-ngosan tidak bisa khusyuk. Ya ada orang ngos-ngosan bisa khusyuk. Ngatur nafasnya itu sudah tersengal-sengal. Yang kedua, khusyuk itu lebih disukai Nabi, ini pelajarannya, dibanding dengan banyak berjamaah atau melaksanakan sholat secara sempurna bareng dengan imam. Lebih disukai Nabi. Khusyuk. Takbir tenang, Allahu Akbar. Lebih disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, seberapapun Anda mendapati sholat bersama imam, Anda mendapatkan pahala sholat jamaah secara utuh. Itu pendapat jumhur. Kalau nggak dapat utuh, pasti Rasul mengizinkan. Yuk cepat supaya kamu pahala. Tapi tidak, Nabi bersabda, kalau kamu dapati sholat yang kamu dapati bersama imam, ya lakukan. Yang kemudian terlewat, ya tinggal tambahin sempurna. Itu menunjukkan meskipun kita cuma dapat salamnya imam saja, kita dapat pahala jamaah secara sempurna. Itu diterangkan dalam kitab ini, Hasyiah Sarwan ini. Nih, kalau nggak percaya saya bacakan. Was tudilla bi hadzal hadits ala usuli fadilatul jamaah bi juz'in min as-salat. Ya, dan diambil dalil dari hadis ini atas hasilnya keutamaan sholat berjamaah dengan mendapati satu bagian saja dari sholat bersama imam. Meskipun cuma sedikit, makanya ngapain buru-buru pahalanya sama. Ya, wah dia dapat utuh. Apakah pahalanya lebih besar? Para ulama tidak menjelaskan. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang menjelaskan begitu. Kalau Anda dapati cuma salamnya, Anda dapati 27 tapi kecil-kecil. Kalau Anda sholatnya bisa dapati apa sih dari awal, Anda 27 besar-besar. Itu sebagian ulama. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan ke sana. Intinya ketika Rasulullah mengatakan tidak santai saja, kalau ketinggalan yang masalah. Itu menunjukkan ketika kita sholat berjamaah dapat satu bagian saja, kita sudah sempurna sholat kita. Sholat kita sudah top. Ini hadis kedua. Kalau saya panjangkan biar selesai cepat. Hadis yang ketiga. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Qala beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, idza qimatis shalah, tatkala iqamah salat dikumandangkan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah,
dan sebagainya itu. Fala taqumu, kalian jangan berdiri tarauni sehingga kamu melihat aku berdiri. Aku itu siapa? Rasulullah. Rasulullah posisinya jadi apa? Jadi imam. Para ulama menegaskan ketika iqamah dikumandangkan, jangan berdiri sehingga Anda melihat imamnya sudah berdiri. Ini syariat. Maka sering tadi saya katakan, mestinya kalau kita bertugas langsung berdiri kan bagus kita. Kenapa? Karena kita tandanya giat, kita semangat dan sebagainya. Agama itu bukan akal, agama itu tuntunan. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan tujuannya supaya tidak memberatkan umatku. Kita protes, enggak berat besar paling berdiri berapa lama. Dispensasi yang disampaikan Rasulullah lebih layak diambil dibanding dengan logika kita. Ini hadisnya. Ketika iqamah dikumandangkan, fala taqumu, jangan kalian berdiri sehingga Anda perhatikan, Anda lihat imamnya sudah berdiri. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan wajib atas kalian ketika berdiri menuju ngatur shaf untuk tetap tenang. Sakinah dan waqar maknanya sama, tenang, pelan dan tenang. Di dalam kitab ini Nabi Jamrah diterangkan bahwa para ulama itu berbeda pendapat kapan imam tersebut berdiri. Wa khulifa fi waqtil qiyam as-shalah. Para ulama berbeda pendapat kapan imam tersebut itu berdiri. Nah, pertama, madhab al-imam asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berdirinya ketika iqamah. Iqamah selesai, imam berdiri. Itu pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Dan itu pendapat Abu Yusuf, salah satu ulama murid Abu Hanifah. Ya, wafil muwatta. Nah, dan di dalam kitab Muwatta annahu yara dzalika ala taqatin nas fa inna minhum al-faqih wal khafif, sesuai dengan kemampuan manusia, kata Imam Malik. Kalau jamaahnya muda-muda pas hayya 'alas shalah berdiri. Kalau jamaahnya tua-tua, ya nanti selesai qomat baru berdiri. Abu Hanifah berkata, annahu yaqumu fi shafi idza qala hayya 'alal falah. Sesungguhnya imam itu berdiri pada saat hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, dalam ada Abu Hanifah, Allahu akbar, begitu. Ya, itu madhab. Jadi intinya patokannya imamnya mau berdiri ikut imam siapa tidak jadi soal. Yang penting kita berdiri adalah patokannya imam. Gak usah buru-buru. Syariat Islam itu indah, bagus. Ngatur shafnya gimana? Itu urusan imam. Imam atau sahus itu tujuannya untuk mengatur shaf supaya baik. Ini kayak gini itu kalau kita sudah ngaji diubah. Jangan kita itu suka demo imamnya. Biasanya kan karena alim dia tahu saya mau berdiri nanti minimal pada saat mati sholat atau pada saat hayya 'alas shalah misalnya kan. Minimal itu. Makmumnya kadang-kadang nggak sabar berdiri semuanya. Kita kan nggak enak. Nanti dikira imam ini kok nggak gesit amat gitu kan. Orang awam itu kan gegalnya macam-macam. Nah gitu. Makanya ketika sudah tahu kita provokasi orang, kita sebarkan virus kebaikan kepada sekeliling kita. Oh ternyata berdirinya lihat imamnya. Ustaz, kalau imamnya berdiri di apa bagaimana? Ya tidak apa-apa kita berdiri. Imamnya kurang alim berarti. Ya karena madhab 4 mengaturnya tadi. Ya ada yang ketika selesai itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga ulama Abu Yusuf, termasuk sebagian pendapat madhab Malik. Kemudian Imam Maliki berpendapat pada saat sesuai dengan kekuatan makmumnya. Kalau makmumnya kuat atau sesuai dengan kekuatan imamnya. Kalau imamnya gesit, ya dia di awal waktu. Kalau imamnya agak lama, agak tua, ya dia bisa di akhir. Dan Abu Hanifah pada saat saya awal falah.
Itu 3 hadis yang saya bacakan. Mudah-mudahan hadis ini membawa kita tambah baik, karena belajar agama itu kuncinya adalah perubahan kita ke arah kebaikan. Mudah-mudahan manfaat, kita jadi soleh, kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan panjang umur dan ketaatan dan kesalihan, diberkahi rezeki kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi tempat kerja kita. Kalau suatu minum kita majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.